Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hikmah yang paling pokok Allah menciptakan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan masalah ibadah ini telah didefinisikan atau ditakrif oleh para ulama. Di antaranya adalah ismun jami'un, yaitu sebuah ungkapan yang mencakup kullu ma yuhibbuhullah, yaitu setiap apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridainya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Yaitu ungkapan yang mencakup segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya, minal aqwali wal af'al, baik itu sifatnya perkataan maupun ucapan, atau perkataan dan perbuatan. Al-zahirah wal batinah, baik itu perkara yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak di sini artinya yang nampak, yang bisa dilihat oleh manusia. Adapun perkara yang tersembunyi juga sama, tersembunyi di hadapan manusia. Adapun bagi Allah SWT tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Setiap perbuatan dan ucapan sekecil apapun, maka Allah SWT mengetahui dan mendengarkannya. Jadi inilah definisi dari ibadah. Artinya bahwa ibadah itu tidaklah terbatas pada sholat, puasa, haji, atau zakat saja, tapi segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang satu sisi dari ibadah ini, berupa pilar-pilar ibadah, atau dalam istilah bahasa Arabnya dikenal dengan arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Pilar ibadah atau rukun ibadah ini ada 3, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah khauf, yaitu takut, dan yang kedua adalah mahabbah, cinta, yang ketiga adalah roja, yaitu berharap. Adapun yang dimaksud dengan khauf, yaitu secara bahasa artinya takut. Di mana khauf ini merupakan kata pokok dari khaufa, ya khafu khaufan, yaitu takut. Sementara takut menurut istilah syariat, yaitu takut terjerumus ke dalam dosa, atau takut dari azab Allah dikarenakan melakukan dosa-dosa. Dan di sini ingin saya tambahkan sedikit bahwa rasa takut adalah bagian dari tabiat yang Allah berikan untuk setiap manusia, untuk melengkapi penciptaan manusia, yaitu takut dari binatang buas, takut diserang ular, takut tenggelam di laut,
takut terbakar api. Nah, ini adalah merupakan rasa takut yang tabi'i, merupakan tabiat manusia. Adapun yang dimaksud dalam masalah ini adalah yaitu takut kepada Allah dari melakukan dosa-dosa atau karena melakukan dosa-dosa. Takut akan azab Allah. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa takut merupakan perintah. Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab yaitu ada pula penyebutan lainnya untuk kata takut, yaitu khasyah. Khasyah, yakhsya, khasyah. Artinya takut juga. Seperti di dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Hanyalah para ulama. Di sini dibatasi bahwa yang bisa takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Dengan kata lain bahwa seorang hamba akan merasakan takut kepada Allah, takut berbuat dosa, takut akan azabnya, yaitu hamba-hambanya dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, yang memahami ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala yaitu memerintah kita supaya takut kepada api neraka, fattaqun nar. Takutlah kamu kepada api neraka. Baik fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, atau fattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Dua ayat ini tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena ketika seseorang takut kepada Allah, otomatis dia akan takut kepada api neraka. Di mana api neraka adalah merupakan siksaan atau alat yang digunakan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang suka melakukan dosa. Supaya di dalam hati kita ini timbul perasaan takut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meyakini adanya neraka, di mana hal itu dipersiapkan oleh Allah SWT untuk para pelaku maksiat. Tadi ayatnya kita sudah singgung, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi api neraka ini disediakan bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi hal yang pertama, yakin bahwa neraka itu pasti ada pada hari kiamat nanti. Seseorang yang mendustakan adanya hari kiamat, otomatis dia akan mendustakan adanya surga dan neraka dan perkara-perkara yang lainnya yang akan terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang orang-orang kafir di dalam surah At-Taghabun
za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengklaim bahwa diri mereka tidak akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, kepada mereka, demi Tuhanku, engkau benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian nanti kamu akan diberitahukan apa saja yang pernah kamu lakukan selama kehidupanmu di dunia. Dan hal yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan di sini bahwa orang-orang kafir di masa dahulu mendustakan adanya hari kiamat, otomatis dia tidak percaya adanya surga maupun neraka. Namun kita selaku orang yang beriman kepada Allah, maka wajib kita beriman kepada hari akhir, di mana konsekuensinya adalah mengimani adanya neraka dan surga. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 24 tadi, kita sudah singgung ayatnya, ketika menyebutkan tentang neraka, Allah berfirman, u'iddat lil kafirin. Telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada pada saat ini. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa segala perbuatan manusia akan mendapatkan balasan. Jadi tidak ada satupun yang terluput dari pandangan Allah, dari perhitungan Allah. Apa yang kita lakukan, apakah itu perbuatan yang dicintai oleh Allah atau sebaliknya yang dibenci. Apakah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah ridha, mendapatkan pahala dari Allah, atau sebaliknya perbuatan yang menyebabkan Allah murka atau menyebabkan seorang itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang mensyaratkan hal itu, di antaranya adalah surah Al-Zalzalah yang sering kita baca, ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat. Artinya akan mendapatkan, dia akan membalasnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas sekecil apapun. Karena itu Rasulullah SAW dalam hal kebaikan menyuruh kita untuk melakukannya. Jangan sampai meremehkan walaupun itu terkesan kecil. Ya, janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Kenapa demikian? Tadi bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan ikhlas, walaupun tidak ada satupun manusia yang melihat, tidak ada satupun manusia yang menganggap, namun ketika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi kita sebagai amal soleh dan akan dapatkan dengannya pahala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata dzarrah. Memang ada pengertian dari beberapa penafsir. Ada yang mengatakan itu biji sawi, ya, ada yang mengatakan atom terkecil atau atom, intinya adalah partikel yang terkecil. Ya, jadi sekecil apapun dari perbuatan baik maupun buruk, maka pasti Allah akan membalasnya. Nah, ini harus kita yakini sehingga kita akan timbul rasa takut dari berbuat dosa, yang otomatis kita pun takut dari azab api neraka karena melakukan dosa tadi. Yang ketiga, meyakini bahwa neraka itu dahsyat. Jadi tidak sekedar kita yakin bahwa neraka itu ada, tapi bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan sifat api neraka dan sifat neraka itu sendiri di beberapa riwayat, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan bagaimana dahsyatnya azab api neraka. Ketika seseorang yakin bahwa azab api neraka itu adalah sangat dahsyat, maka inilah yang menyebabkan timbul rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut melakukan dosa-dosa. Salah satunya adalah hadis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa panasnya api neraka adalah 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Atau dengan kata lain, bahwa api yang ada di dunia ini adalah 1/70 kadar panasnya api di neraka. Kalau panasnya api di dunia saja, kita tidak sanggup memegang. Umpamanya kita menyalakan lilin, kita pegang, gak usah 1 menit, 5 detik lah, kita pasti tidak akan sanggup. Ya, bagaimana kalau panasnya api neraka itu 70 kali lipat? Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Demikian pula di dalam beberapa riwayat disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan api neraka itu sangat dahsyat. Ya, yang jelas bahwa kita berlindung, jangan sampai meremehkan adanya neraka ini. Jangan sampai mengatakan, enggak apa-apa masuk neraka sebentar, yang penting nanti kita masuk surga. Tidak boleh. Ya, sekali lagi bahwa api di dunia saja kita tidak sanggup. Bagaimana kita bisa yaitu begitu yakin sanggup menghadapi siksaan api neraka kelak pada hari kiamat walaupun sesaat. Kemudian yang keempat, supaya timbul rasa takut kepada Allah, yaitu yakin adanya siksa kubur. Sebagian orang mendustakan adanya siksa kubur. Namun kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa siksa kubur itu ada. Sebagaimana adanya nikmat kubur. Ya, salah satu bukti bahwa siksa kubur itu ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Pada saat itu Allah memberikan kemampuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan teriakan orang yang sedang disiksa di dalam neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa 2 penghuni kubur, ya, yang dilewatinya ini sedang disiksa. Yang satu adalah karena ketika di dunia suka memecah belah, yang kita kenal dengan istilah adu domba, ya. Kemudian yang kedua, masalah kencing sembarangan, ya, tidak menutup diri, atau dia ketika kencing tidak mensucikan diri, tidak membersihkannya. Apalagi kalau selesai kencing dia tidak suci, tidak bersih, ya. Kemudian dia sholat, tentunya tidak sah sholatnya. Nah, karena itulah, ya, dengan hal ini sebagai bukti kuat bahwa neraka itu jelas ada. Demikian pula, azab kubur itu jelas ada. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, ya, memohon perlindungan dari 4 hal ketika kita berada di dalam sholat kita. Di antaranya adalah a'udzubika min adzabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Kemudian yang berikutnya, yakin bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, ini tidak berbeda penjelasannya dengan yang sebelumnya. Kemudian, ya, yang lainnya adalah kita yakin adanya malaikat yang senantiasa mengawasi perbuatan kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya
bagi kamu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi perbuatanmu, di mana mereka mulia di sisi Allah dan mereka selalu mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi malaikat ini diberikan kemampuan melihat kita, melihat perbuatan kita. Bahkan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perbuatan dan perkataan ini diberikan kemampuan pula untuk mengetahui bisikan hati kita. Sehingga seseorang ketika melakukan amalan itu dia ikhlas atau tidak. Ketika dia ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu akan dicatat sebagai amal soleh. Tapi ketika seorang melakukan amal soleh yang asalnya dia adalah mendatangkan atau sebab mendatangkan cinta dari Allah, ridha dari Allah, pahala berlipat dari Allah. Tapi karena ketika dia melakukannya itu ya dengan hati yang riya, ya, ingin dipuji oleh manusia, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari kebaikan sesuai dengan kadar riyanya. Ketika riyanya itu mutlak, maka sama sekali dia tidak akan mendapatkan pahala ya ataupun keutamaan dari amalnya itu. Apabila sebagian amalannya itu dibubuhi dengan riya, berarti berkurang pahalanya. Jadi sesuai dengan kadar riya yang dilakukan oleh seseorang. Ya, kemudian yang terakhir ya, yaitu mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah olehmu mengingat penghancur seluruh kenikmatan." Maksudnya adalah kematian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kata-kata aktsiru min dzikril maut. Perbanyaklah olehmu dari mengingat kematian. Tapi di sini menggunakan istilah hadimil ladzat, yaitu penghancur seluruh kenikmatan. Ya, ini lebih meresap bagi kita. Kenapa? Ketika seseorang sudah tiba ajalnya atau kematian dia hadapi, maka dia tidak lagi merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Nikmatnya lezat atau nikmatnya makanan yang enak, nikmatnya tempat tinggal yang enak, nikmatnya kendaraan yang enak, nikmatnya pemandangan suasana yang indah. Ini tidak bisa dirasakan lagi. Ya, jadi cepat atau lambat seseorang pasti akan menghadapi kematian. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, kematian yang kamu lari darinya pasti dia akan menjemputmu. Ya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang nyata dan perkara yang gaib. Kemudian kamu akan diberitahukan apa saja perbuatan-perbuatanmu selama di dunia. Artinya perbuatan yang baik maupun yang buruk. Karena itu di sini sekali lagi saya ingatkan, yaitu perbanyaklah berbuat kebaikan supaya ketika kita menerima buku catatan amal kita ini, yang kita dapatkan adalah kebaikan atau kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Kenapa? Karena apabila seorang mukmin dia lebih berat timbangan amal solehnya dibanding dosanya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tanpa kecuali, ya, saya demikian pula kalian yang berada di sini ataupun di mana saja, ketika tiba ajal maka tidak akan ditunda walaupun sesaat dan tidak pula dimajukan dari ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini adalah yaitu rukun pertama
dari arkanul ibadah. Adapun 2 rukun lagi insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini tentang khasyatullah atau khaufun minallah, takut kepada Allah, akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hati yang selalu takut kepada Allah. Dengannya kita semangat menjalankan ibadah kepadanya dan kita takut dari melakukan dosa-dosa. Nas'alullah at-taufiq wassalamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.